bajunya aku yang atur semuanya. Ya iya harus dipakai, dia nggak punya baju lagi kan, bajunya gimana? Kita juga memohon untuk tetap dihadirkan CCTV ya, karena pada dasarnya kan ini kuncinya gitu loh, kunci yang dimana kalau di rutan itu kami juga memang merasakan dianiaya. Ya intinya sih kita minta CCTV dihadirkan, udah itu aja. Pasca kembali dipindahkan dari Nusa Kambangan ke Lapas Cipinang, Amar Zoni kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan para saksi. Dalam persidangan kali ini, Amar tampil berbeda dibandingkan penampilannya sebelumnya. Ia terlihat lebih menawan saat memasuki ruang sidang dengan balutan kemeja kotak-kotak bernuansa merah muda. Senyum pun kerap menghiasi wajahnya, menciptakan kesan yang jauh lebih santai dan tidak lagi kaku seperti sebelumnya. Penampilan Amar yang tampak lebih segar dan glowing turut mencuri perhatian. Rambutnya kini terlihat lebih pendek dan rapi, semakin menunjang gaya barunya. Menariknya, busana dengan perpaduan warna-warna lembut tersebut rupanya dipersiapkan secara khusus oleh sang kekasih, Camelia, yang ingin Amar tampil berbeda di hadapan publik. Jadi emang sidang kan bosan juga kan, pakai baju gitu kan emang gak mengharuskan. Aku juga sering ngeliat siapa sih, Pak Nadiem, Pak Sarpemus kan bajunya ganti-ganti. Jadi biar nggak bosan aja ngeliatnya putih terus ya nggak sih? Oh iya kan emang semua bajunya aku yang atur semuanya. Ya iya harus dipakai, dia nggak punya baju lagi kan, bajunya gimana? Jadi ya pasti dipakai dong baju. Kalau orang ikan kita bisa menilai kalau orang salah, nggak mungkin dia berani ngomong selantang itu gitu kan. Kalau orang bener pasti ngomongnya pede, berani, lantang, bener ya Dit? Jadi ya saya lihat Bang Amar berani ya karena emang Bang Amar bener kejadian seperti itu, yang seperti saksi tadi siapa Pak Febri katakan, Pak Sandi katakan gitu. Jadi kenapa harusnya pede kalau emang kita benar gitu. Ya, ini semakin terbuka dan saya bisa segera pulang dan saya tidak kembali lagi ke Nusa Kambangan karena tempatnya itu tidak proporsional untuk saya gitu loh. Saya berharap saya menyelesaikan hukuman saya yang sekarang ini, di tahun ini saya bisa pulang. Makanya Om John betul-betul berjuang untuk bantu Wilman. Kehadiran Dr. Camelia tampaknya memiliki arti yang begitu besar bagi Amar Zoni. Dukungan yang ia berikan membuat Amar terlihat lebih segar dan bersemangat. Bahkan sebelum sidang dimulai, suasana ruang sidang sempat terlihat sedikit ramai saat Camelia menghampiri Amar yang tengah bersandar di dinding. Dukungan Dr. Camelia kepada Amar pun terbilang tidak setengah-setengah. Tak hanya menyiapkan busana yang membuat penampilan Amar tampak lebih segar, ia juga senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap berbagai kebutuhan Amar selama menjalani proses hukum. Didampingi oleh Aditya Zoni, Dr. Camelia turut memberikan dukungan ketika Amar bersama 5 terdakwa lainnya mengajukan surat kepada majelis hakim. Surat tersebut bertujuan untuk meminta agar bukti rekaman CCTV dihadirkan dalam persidangan. Langkah ini ditempuh lantaran permohonan menghadirkan rekaman CCTV sebelumnya telah ditolak oleh jaksa penuntut umum. Sama yang ini tadi juga nih, kita juga memohon untuk tetap dihadirkan CCTV ya. Karena pada dasarnya kan ini kuncinya gitu loh. Kunci yang dimana kalau di rutan itu kami juga memang merasakan dianiaya
dan semuanya adalah rekayasa dari pihak oknum gitu loh. Jadi saya memohon juga secara pribadi kepada pengadilan kalau untuk selaku kita sebagai terdakwa ini memohon majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memerintahkan jaksa penuntut umum menghadirkan dan mengajukan alat bukti berupa CCTV ke persidangan. Makanya kami minta tolong mungkin dengan media, teman-teman media dan semua netizen bisa didorong gitu kan untuk tetap harus dihadirkan CCTV. CCTV memang menghadap ke kamar. Jadi makanya itu semuanya ini harus terbuka lewat dari CCTV karena bukan cuma omongan doang gitu loh kan, tapi adalah bukti gitu loh. Nah, sementara kalau misalkan tidak dihadirkan ya artinya ada sesuatu yang salah, berarti ada sesuatu yang diumpet-umpetin. Ya intinya sih kita minta CCTV dihadirkan, udah itu aja, simpel kan. Apalagi Bang Amar juga sudah meminta melalui surat juga ya Kak ya. Jadi kalau misalkan kita ini mau melihat suatu kebenaran harus ada data dan fakta. Ya itu data dan faktanya bisa kita lihat di CCTV. Tinggal hakim ketua untuk menghadirkan CCTV. Udah kan dari kemarin. Dari kemarin kita ajukan kan menurut JPU-nya sudah cukup kan. Tapi kan menurut aku sih bukan JPU-nya sih, harus dari hakim ketuanya harus bisa memutuskan untuk menghadirkan karena kan CCTV. emang haknya kemarin-kemarin. Iya. Sebenarnya bukan ditolak, hakim itu tahu penempatan kerjanya. Sebenarnya kan itu haknya JPU ya kalau saya tidak salah ya. Nah, tapi kan JPU bilang cukup ya kan. Makanya ke-6 terdakwa itu bersurat, baru tadi kan bersurat kita masing-masing 6 terdakwa itu bersurat tanda tangan untuk minta dihadirkan. Ya saya berharap sih cuman doa doang sih. Saya berharap dari semua teman-teman minta doanya banyak-banyak, semoga ya ini semakin terbuka dan saya bisa segera pulang dan saya tidak kembali lagi ke Nusa Kambangan karena tempatnya itu tidak proporsional untuk saya gitu loh. Saya berharap saya menyelesaikan hukuman saya yang sekarang ini, di tahun ini saya bisa pulang. Di sisi lain, Amar Zoni juga menunjukkan sikap yang lebih tegas selama persidangan. Ia secara langsung mendesak para saksi agar bersikap transparan dan memberikan keterangan yang jujur terkait peran sosok bernama Andre dalam dugaan peredaran narkoba yang terjadi di dalam lapas. Sikap tersebut mencerminkan keseriusan Amar dalam mengawal jalannya persidangan, sekaligus upayanya untuk mengungkap fakta secara terang dan terbuka di hadapan majelis hakim. Enggak, ini kan mau nanya, tadi kan saudara bilang katanya udah deket banget sama Andre, ya kan? Nah, emang karakternya Andre itu seperti apa sih? Dan saudara kira-kira kan pasti saudara didatangkan ke sini, tahu kan, dikasih tahu pasti sama PH saya gitu kan, tentang yang saya alami saat ini gitu loh. Nah ini ada korelasinya nggak dengan yang waktu tadi kan saudara bilang tuh ada Andre Viralin siapa tadi tuh? KN itu, inisial KN itu kan. Nah itu, apakah itu terjadi juga seperti saya saat ini atau gimana? Kalau saya rasa begitu efek dari dia, karena dia itu menjadi contoh buat yang lain untuk melakukan hal yang sama. Begitu. Jadi si Andre ini kan saya sangat dendam sama dia walaupun dulu dekat. Jadi karena saya percayakan dia untuk kelola sebagai pengacara saya, timnya saya tuh ditipu malam. Jadi pra peradilan saya juga sampai gagal, saya sidang 2 terakhir juga nggak ada pengacaranya, makanya saya monitor terus pergerakan dia begitu. Tapi karakternya dia sendiri gimana nih dengan saudara? Orang itu sangat licik sekali, dia hati-hati, dia itu sangat pintar menjebak orang. Makanya petugas itu sampai kapok sama dia karena saat mereka kerjasama saya yakin dia pasti pegang bukti untuk percakapannya kah atau chatnya segala macam. Makanya dia sampai tidak dipindahkan dari rutan Salemba waktu itu. Permintaan untuk menghadirkan rekaman CCTV kepada majelis hakim tampaknya menjadi salah satu upaya terakhir bagi Amar Zoni dalam memperjuangkan peluangnya di persidangan. Kini, seluruh proses tersebut sepenuhnya bergantung pada putusan akhir majelis hakim. Di tengah ketidakpastian, berbagai kemungkinan, baik maupun buruk, masih dapat terjadi. Namun satu hal yang tampak pasti, dukungan Dr. Camelia kepada Amar Zoni tak pernah surut. Ia terlihat setia mendampingi Amar hingga akhir persidangan, bahkan mengantarkannya kembali menuju mobil tahanan. Momen paling mengharukan terjadi saat tangan Amar yang terborgol berusaha meraih dan memeluk Camelia,
sekadar memberikan salam perpisahan kepada sang kekasih tercinta. Sebuah adegan penuh emosi yang menutup rantaian persidangan hari itu dengan suasana haru. Ya alhamdulillah, ini salah satu nikmat Tuhan ini ya Allah. Terima kasih. Apa lagi deh? Insya Allah halal ya Bang, nanti Bang. Insya Allah didoain ya, minta doain ya. Ya. Susah sih. Datang ya. I love you. Ya Bang, makasih ya. Makasih, minta doa semuanya ya. Doain lah. Bang Rifanti. Harus berbeda dong, karena biar tahu siapa yang mengurusi Bang Amar selama ini. Oh iyalah, ya alhamdulillah. Terima kasih ya Kak ya, sudah luar biasa sekali. Jadi itu dengan parfum ya. Nah, jadi ya mudah-mudahan terus begitu, terus cinta. Aku doain lah yang terbaik buat dokter sama Bang Amar. Mudah-mudahan cintanya bukan hanya sementara, tapi selama-lamanya. Buatku masa lalunya Bang Amar ya udah, aku juga punya masa lalu ya udah gitu loh kan. Dua orang ini berhak bahagia. Si mantannya Kak Iris bisa bahagia ya sudah, tidak apa-apa. Bang Amar juga berhak bahagia. Jadi ya mesti ya udah masing-masing, itu udah pilihan hidup mereka. Kalau saya optimis ya Amar bebas dan direhabilitasi. Amar sudah menembuslah semua dakwaan-dakwaan daripada masa lalu, dan yang sekarang ini ya hak dia untuk mendapatkan rehabilitasi. Sementara Amar Zoni masih harus bergelut dengan proses hukum yang menjeratnya, Irish Bella justru kembali mengukir kisah bahagia bersama Hadi Sabri dan keluarga besarnya. Seolah tak lagi menoleh pada nasib sang mantan suami yang hingga kini masih berstatus sebagai pesakitan, Irish tampak memilih untuk fokus menjalani kehidupannya saat ini. Ia terlihat setia mendampingi sang adik tercinta yang beberapa waktu lalu menggelar acara lamaran, menikmati momen hangat penuh kebersamaan bersama keluarga. Di tengah suasana bahagia tersebut, Irish Bella juga sempat membagikan sebuah unggahan di media sosial tentang kriteria pria idaman, sosok yang tak pernah membuat pasangannya menangis. Unggahan itu pun memicu beragam spekulasi publik, entah menjadi sindiran halus untuk Amar Zoni atau justru pujian tersirat bagi sang suami, Hadi Sabri. Namun satu hal yang tampak jelas, Irish Bella seolah telah menambatkan hatinya, menjadikan Hadi Sabri sebagai pelabuhan cinta terakhir dalam perjalanan hidupnya. Perwakilan dari keluarga besar calon mempelai laki-laki mengucapkan terima kasih pertama-tama yang sebesar-besarnya atas sambutan yang hangat penuh di sini yang mudah untuk disitu melamar putri dari om dan tante itu Nadia Sultan. semua rencana-rencana yang akan dia laksanakan, dia cita-citakan bersama dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.